Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apakah Tanah Toraja pernah menjadi bagian dari Tanah Luwu. Benarkah demikian? Bagaimana ceritanya kedua daerah ini bisa bersatu? Serta, apabila keduanya dulu adalah satu bagian, mengapa justru budaya keduanya terlihat berbeda? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Apakah Tanah Toraja pernah menjadi bagian dari Tanah Luwu? Pertanyaan ini sebenarnya sudah sering muncul dan lumayan sering ditanyakan. Jadi, apakah Tanah Toraja dulunya berada di dalam bagian dari Kerajaan Luwu? Jawabannya adalah iya. Jadi, perlu kita ketahui bersama bahwa Luwu merupakan kerajaan pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai kerajaan pertama dan tertua, maka tentu Luwu pernah mendominasi berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, dan bahkan hingga ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Masa kejayaan kerajaan Luwu ini diperkirakan berada pada abad ke-10 hingga abad ke-14. Pada masa itu, Luwu dianggap sebagai salah satu kerajaan yang paling superior di Sulawesi. Dan pada masa inilah sehingga banyak wilayah di Sulawesi yang berada di dalam naungan Tanah Luwu, seperti Kolaka dan Kolaka Utara, Poso di Sulawesi Tengah, dan juga Tanah Toraja yang meliputi Toraja Utara, Makale, dan Rantepao. Ketika Belanda masuk dan berhasil menjajah Indonesia, Belanda kemudian membagi Luwu ke dalam 5 wilayah, atau kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan Afdeling. Adapun pembagian 5 wilayah tersebut meliputi Onder Afdeling Palopo dengan ibu kotanya Palopo, Onder Afdeling Makale dengan ibu kotanya Makale, Onder Afdeling Masamba dengan ibu kotanya Masamba, Onder Afdeling Malili dengan ibu kotanya Malili, dan Onder Afdeling Mekonga dengan ibu kotanya Kolaka. Masa pembagian Luwu ke dalam 5 bagian ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan hingga pada masa penjajahan Jepang sekalipun. Jepang masih tetap menggunakan atau menerapkan dan meneruskan sistem pembagian wilayah yang telah ditetapkan oleh Belanda sebelumnya. Hanya saja, setiap kepala daerahnya diganti dengan orang Jepang. Datuk Luwu kala itu masih diberi kebebasan dalam menjalankan peranannya, namun mereka selalu diawasi oleh tentara Jepang. Nah, timbul pertanyaan, kalau Tanah Toraja dulunya merupakan bagian dari Tanah Luwu, lantas mengapa budaya kedua daerah ini terlihat berbeda? Well, jawabannya simple. Karena memang dasarnya Luwu bukanlah sebuah suku yang harus memiliki budaya, bahasa, hingga adat istiadat yang sama. Luwu adalah sebuah kerajaan yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda, termasuk salah satunya adalah Toraja. Luwu adalah sebuah kerajaan yang menjadi payung dari wilayah-wilayah tersebut. Itulah mengapa kita akan menemukan budaya yang berbeda-beda pada bekas wilayah kerajaan Luwu. Karena memang mereka tidak memiliki budaya yang sama. Seperti halnya di Poso Sulawesi Tengah yang punya ciri khasnya sendiri, Kolaka di Sulawesi Tenggara yang juga punya budayanya sendiri, dan masih banyak lagi. Luwu bukanlah sebuah suku yang mengharuskan budayanya menjadi sama. Luwu adalah sebuah kerajaan, hanya sebuah kerajaan, yang memang di dalam kerajaan Luwu inilah terdapat bermacam-macam suku di dalamnya. Itulah mengapa apabila kita menyimak baik-baik bahasa Tae, maka kita akan menemukan kemiripan antara bahasa itu dengan bahasa Toraja, Bugis, dan Mandar. Jadi seperti itu teman-teman. Meskipun Tanah Toraja dulunya menjadi bagian dari Luwu, namun Toraja sendiri tidaklah kehilangan ciri khasnya. Toraja tetaplah Toraja, terlepas dari apakah dia pernah menjadi bagian dari Tanah Luwu atau tidak. Karena nyatanya, hal itu tidaklah mempengaruhi kenyataan hari ini.
bahwa Tanah Toraja adalah daerah paling ikonik di Sulawesi Selatan yang selalu menjadi tujuan untuk destinasi wisata dan budaya. Adapun kemudian Toraja resmi memisahkan diri dari Tanah Luwu dan kemudian berdiri sendiri adalah pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kala itu Presiden mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang pembubaran daerah Luwu dan pembentukan Bone, Wajo, dan Sopeng. Isi dari undang-undang tersebut salah satunya adalah daerah Luwu yang menjadi Suantara dan terpisah dengan Tanah Toraja. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Bila kalian punya komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.